Ya, ini adalah video lanjutan dari pertemuan kita kedua dan saya harap kalian masih bisa mengikuti pertanyaan kita terakhir. Bagaimana kita bisa menentukan secara tepat gitu ya. Apa itu selling dan marketing? Dan kemarin saya ingin mengatakan bahwa selling atau marketing itu harus punya goal, harus ada tujuan. Dan tujuan ini yang membuat suatu hal menjadi measurable, bisa diukur. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa sebenarnya suatu barang itu punya product life cycle. Seperti halnya kita uh, manusia juga memiliki life cycle juga. Dari kecil yang harus sekolah dan kemudian kita menjadi dewasa yang pada akhirnya memang harus undur diri gitu ya. Dan hal itu berlangsung lagi, dia punya keturunan dan sebagainya. Produk juga seperti itu. Produk juga uh, bisa kalah gitu ya dalam suatu kompetisi, atau memang mereka sudah tidak diminati aja karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, uh, dalam work performance-nya suatu product life cycle, kita bisa, ini ada 4 tahap yang bisa kita lihat ya. 4 tahap inilah adalah yang disebut dengan PLC, Product Life Cycle tertentu. Ya, semua hal, entah itu adalah service, entah itu adalah goods ya. Walaupun kita akan banyak membicara tentang goods sebenarnya. Apa yang kemudian saya katakan terakhir bahwa sekarang goods and services menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Good is service, service is good. Ya. Nah, a product bisa mengikuti 4 ini dan mereka tidak terkikat dengan sebuah waktu tertentu. Itu bisa cepat, bisa tidak. Makanya sekarang ada growth hack. Bagaimana kita bisa memberikan pertumbuhan tapi dengan ngehacknya gitu. Dan itu terjadi di era digital ini. Nah, sekarang kayaknya terjadi dengan sebuah rumus atau formula yang berbeda gitu ya. Bisa jadi sekarang kalau orang growth-nya lambat, artinya kita harus mulai berpikir untuk memberikan suatu produk baru misalkan, itu bisa seperti itu. Tapi ingat, balik lagi ke masalah ini ya, goals, milestone, semua harus bisa diukur. Kita harus punya selain milestone, selain kita melihat 4 tahapan ini, kita juga harus bisa menghitung return of interest-nya. Ya, bukan, iya, return of investment. Maaf, saya bukan interest. Return of investment ini artinya apa yang kita, apa namanya, yang telah kita tanamkan gitu, itu harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan, gitu ya. Belanja karyawan, belanja iklan, apapun itu juga harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, kalau misalkan return of interest itu break even dan bahkan mencapai profit, nah itulah yang bisa disebut dengan suatu produk yang sukses. Ya, itulah disebut dengan produk yang sukses. Nah, kita lihat ya, yang warna kuning itu adalah sales dan itulah profit. Kalau salesnya semakin tinggi, profitnya semakin naik, itu good. Tapi kalau misalkan profitnya semakin, itu artinya udah waktunya cepat-cepat mengganti produk itu, atau cepat-cepat memberikan suatu added value, yaitu adalah development sih sebenarnya. Nah, kita bisa secara merinci ya, apa sih sebenarnya PLC itu. Nah, PLC ini yang paling berat adalah introduction. Itu commercialization-nya itu adalah agak berat karena terkait dengan itu adalah cara menciptakan barang baru. Bagaimana kita bisa menciptakan barang baru itu. Dan menurut saya ini agak-agak ya, semuanya ya, entah itu adalah pesawat yang mau berangkat atau komputer yang mau nyala, pertama kali itu energinya berat, energinya agak besar ya. Jadi disinilah orang harus lebih serius, dan saya katakan kalian kalau misalkan ikut ke dalam proses ini, wah itu kalian boleh bangga lah gitu. Karena kalian ikut dalam meracik benih daripada suatu produk, menentukan segalanya, bahkan essence, karakterisasinya, dan juga
ide di balik itu yang menurut saya adalah creating produk itu adalah luar biasa menurut saya. Karena orang menginterpretasi seperti itu sedangkan Anda sudah memprediksinya lebih awal, kan itu adalah luar biasa menurut saya. Nah, ketika masuk ke growth itu sudah mulai masuk ke dalam pasar dan kemudian sudah mulai sudah mulai mengambil posisi-posisi masing-masing. Dan di sini posisi-posisi masing-masing ini adalah mereka sudah menetapkan diri, sudah menjalankan strategi. Agak sulit kalau misalkan positioning ini atau strategi ini atau promosi ini berubah. Nah, ini yang sering dilakukan oleh banyak pelaku marketer dan advertiser. Mereka merubah. Dan ini luar biasa sekali kalau misalkan harus berubah-ubah itu. Dan dalam introduction ini sebenarnya sudah dipikirkan juga strategi atau promosi atau position apa yang akan kita ambil. Dan itu ya, introduction ini juga termasuk rencana yang harus dilakukan dalam setahun. Apa yang harus kita lakukan dalam growth, apa yang kita harus lakukan dalam maturity, dan harus ada proyeksi kapan kita memberikan added value, kapan akan mengalami decline misalkan, dan kapan kita udah mulai melakukan promosi positioning strategi baru. Nah, ketika introduction yang sudah diantaranya dan di dalam introduction itu sudah mencapai maturity gitu ya, ya udah nggak bisa berubah sebenarnya. Itu adalah benihnya. Kalau benihnya sudah jalan, ngotak-ngatik benihnya lagi itu udah ribet gitu ya. Nah, maturity ini ya adalah ketika orang sudah mulai masuk ya, orang sudah beli 2 kali 3 kali ya, dan terjadi dan kemudian kita udah mengalami profit sebenarnya. Dan disinilah mana yang paling kuat gitu, mana yang paling kuat. Biasanya kategorisasi inilah yang menurut saya penting untuk dibahas, dan ini akan saya bahas dalam pertemuan kita ya. Namanya product classification atau kategori produk. Setelah itu ya, setelah maturity ya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya ya sudah akhirnya memang harus ada value penambahan yang harus kita kasih kepada produk itu. Nah, new product development ini kita balik lagi ke awal introduction. Kalau misalkan di sini ya, Coca-Cola kemudian harus diberikan Diet Coke. Ini adalah salah satu contoh new product development. Oh, sekarang Coke sangat memperhatikan dengan konsumennya, makanya dia memberikan Diet Coke misalkan, yang tidak banyak memberikan gulanya gitu. Dan itu berhasil cukup baik. Dan new product development ya, kita lihat lebih dekat ya. Itu ada idea generation ya, idea screening ya, development testing, dan ini mengacu kepada research and development. Research development ini adalah bagian dari komunikasi juga, dan menurut saya inilah yang kemudian sangat seharusnya kita lebih banyak berinvestasi di research development, dan itu tidak harus dilakukan dalam satu bidang misalkan. Itu bisa saja dilakukan dengan berbagai bidang. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan research and development as a part of marketing. Dan itu akan saya jawab dalam video saya selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa di video selanjutnya.